Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas lagi tentang pemberkasan CSN. Kali ini saya akan memberikan 5 hal yang wajib diketahui tentang pemberkasan CSN agar kalian jadi lebih tenang. Karena masih banyak banget teman-teman yang bertanya tentang pemberkasan. Padahal udah sering kali saya buat video agar mereka bisa tenang, tapi masih aja banyak yang masih panik gitu ya. Ada yang masih khawatir dengan data diri dan jasa yang tidak sinkron, pemberkasan yang bisa menggugurkan yang mereka tonton di konten kreator lain, takut ada pemberkasan fisik, dan padahal berkas mereka banyak yang hilang, hasil dokter menyatakan ada gejala penyakit, mereka takut gagal, salah input DRH atau TMS gitu ya. Mereka banyak menjumpai dari konten kreator lain gitu, dan akhirnya ditanyakan ke saya, padahal selalu saya jawab semuanya pasti aman gitu loh ya. Nah, akhirnya ya udahlah, ini saya buatin 5 hal wajib yang harus kalian ketahui agar lebih tenang dalam menjalani proses pemberkasan CSN. Oke, silakan disimak video ini sampai lengkap, dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung channel ini yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel Bang Kowi. Oke, langsung aja kita bahas 5 hal yang wajib diketahui tentang pemberkasan CSN agar kamu jadi lebih tenang. Yang pertama, pemberkasan CSN full paperless. Jadi sekarang pemberkasannya itu sudah online. Ini dimulai dari angkatan saya, angkatan corona. Jadi sudah nggak ada lagi yang berkas fisik yang kita kirim, nggak ada. Semuanya serba online ya. Dan ini sudah disampaikan oleh pihak BKN. Pemberkasan untuk penetapan NIP dilakukan full paperless. Paperless ini maksudnya ya udah nggak usah pakai kertas ya, jadi langsung online. Instansi tidak perlu meminta dokumen fisik kepada calon CPNS atau P3K. Dokumen yang sudah diupload peserta melalui akun di SSCN, kalau sekarang SCSN ya namanya, selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas admin di instansi pengelola kepegawaian di daerah, gitu ya, di daerah peserta maksudnya. Nah, jadi teman-teman sekarang nggak usah khawatir. Kalau dulu waktu masih berkas fisik itu justru banyak yang khawatir, karena khawatir berkasnya nggak nyampe lah, berkasnya masih ketumpuk, kemudian nggak terkirim lah, berkasnya keselip atau gimana lah, was-wasnya itu lebih besar kalau dulu. Kalau sekarang itu udah enak, kita online dan langsung terkirim akurat ke BKN-nya langsung, dan nanti langsung bisa dicek oleh pihak petugas admin instansi pengelola kepegawaian di daerahnya ya, jadi BKN wilayah atau BKD daerah, untuk dicek. Kalau udah beres semua baru nanti dikirim untuk diusulkan penetapan NIP-nya. Jadi sekarang semuanya serba online. Jadi teman-teman yang tanya, "Bang, berkasku hilang, ijazah ini dan lain sebagainya, adanya cuma file." Ya sudah, memang butuhnya cuma file itu ya, dan nggak perlu lagi untuk legalisir. Banyak yang tanya, "Bang, apakah harus legalisir? Aku sekarang domisili di sini sedangkan kampusku di sana jauh banget dan bla bla bla." Nggak perlu. Kalau ada jasa aslinya langsung aja di scan dan udah butuh file scan-nya itu ya. Langsung aja kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah pemberkasan nanti bukan seleksi. Ini yang selalu sering saya katakan bahwa pemberkasan bukan seleksi lagi ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ada sebuah pernyataan, jadi pemberkasan usulan nomor induk pegawai adalah proses administratif yang bertujuan untuk melengkapi dokumen dan data yang dibutuhkan oleh instansi terkait seperti BKN, guna memastikan calon ASN memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai aturan yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa pemberkasan ini bukanlah tahapan seleksi ulang. Calon ASN tidak perlu bersaing atau khawatir akan gugur selama mereka melengkapi berkas sesuai ketentuan seperti jasa, SKCK, dan dokumen lainnya. Dengan kata lain, pemberkasan ini hanyalah langkah lanjutan untuk pengangkatan resmi sebagai ASN. Jadi sudah bukan seleksi ya. Jadi nggak perlu khawatir karena mau bersaing sama siapa, kan udah selesai. Bersaingnya itu sudah di administrasi awal, kemudian SKD dan SKB kemarin, dan ketika udah dinyatakan peringkat 1 ya sudah, berarti udah nggak ada pesaing lagi. Jadi udah nggak seleksi lagi, teman-teman tinggal berusaha untuk melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi yang santai aja gitu ya, pasti aman-aman aja kok ya selama teman-teman melakukan semua pemberkasan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Kita lanjut yang ketiga, data utama adalah primer pelamar. Jadi banyak yang was-was dengan datanya yang banyak yang nggak sinkron gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa data utama kalian nanti adalah data primer dari kalian, yaitu pelamar. Data primer pelamar merujuk pada informasi pribadi. Data ini mencakup identitas dasar yang menjadi acuan dalam proses pemberkasan usulan NIP, seperti NIK, nama
tanggal tempat lahir, alamat, ijazah yang digunakan untuk melamar. Misalnya gini, bang, namaku nggak sama dengan ijazah dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Yang penting kan nicknya udah terdata. Teman-teman ketika daftar di SSC-ASN itu kan udah masukin nick dan nicknya udah terdata sebagai warga Indonesia, ya sudah, itu aman, itu valid valid bahwa teman-teman memang benar-benar orang Indonesia dan berhak untuk melamar, ya sudah, beres. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait bagaimana jika ada data yang salah atau tidak sinkron antar data dalam penulisan, mana yang menjadi acuan. Jadi teman-teman, nanti data primer kita adalah nama, kemudian tempat tanggal lahir dan juga alamat ya. Misalnya dari berkas kita seperti ijazah, akta, KK, KTP itu ada ketidaksinkronan, maka yang dipakai acuan nanti adalah biasanya atau seringnya, ini yang di tahun-tahun saya dan tahun-tahun sebelumnya, itu pihak BKN akan menyesuaikan dengan ijazah ya teman-teman. Jadi nama yang disesuaikan adalah ijazah, tapi nanti silakan cek aja di SK-nya ya. Jadi teman-teman sekarang jangan langsung wah diubah dulu nih, dataku disesuaikan dengan ijazah, jangan dulu, santai aja, nggak apa-apa, yang penting nicknya udah aman, ya udah beres gitu ya. Cuma nanti biasanya penulisan di SK akan menyesuaikan dengan ijazah. Kenapa? Ya ini hampir sesuai dengan teman-teman ketika sekolah dulu ya. Ketika sekolah dulu sebelum lulus, sebelum teman-teman nanti di wisuda dari sekolahnya, baik itu SMP, SMA sampai kuliah, itu kan disuruh ngumpulin ijazahnya, kakaknya sama aktanya untuk pendataan nama. Dan ketika ada kesalahan pasti akan menyesuaikan dengan nama ijazah gitu ya. Kenapa mengacu pada ijazah? Karena nama di ijazah ini itu sifatnya itu hampir tidak bisa diubah gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ngubah data di ijazah, itu pihak sekolah atau pihak kampus itu hampir tidak bisa mengubah ijazahnya. Mereka hanya bisa memberikan surat keterangan perubahan itu loh, atau surat informasi yang menerangkan bahwa keterangan ini harusnya begini dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa memberikan ijazah baru gitu. Nah, sedangkan kalau KTP, KK, akta itu kan bisa kita ubah. Kita bisa masuk, kita bisa langsung ke Capil atau mungkin ke kecamatan untuk mengubah data kita. Udah selesai, beres. Makanya kebanyakan itu mengacu ke ijazah untuk pembuatan data di SK-nya nanti, seperti nama, tempat tanggal lahir dan alamat gitu ya. Jadi teman-teman, yang jelas gak usah khawatir, data primer utamanya nanti adalah nick. Kalau nicknya udah beres, sudah terekam, udah beres. Terkait ketidaksinkronan data satu dengan yang lain, gak usah dipikir terlalu dalam gitu ya. Dan jangan buru-buru ngubah data juga, nanti lihat aja di SK. Kalau misalnya SK-nya tiba-tiba sesuai dengan KTP-nya, ya sudah, berarti ya tinggal nanti ijazahnya tinggal minta aja surat keterangan gitu. Tapi lumrahnya pasti akan sesuai dengan ijazah, karena ini akan berhubungan dengan nanti kondisi ketika sudah pensiun, khususnya teman-teman yang PNS gitu ya. Untuk pencairan nanti harus sama semuanya gitu, nggak boleh berbeda. Nah, kalau ijazah kan enak, tinggal KTP nanti menyesuaikan, kita pengajuan pengubahan data di Capil atau mungkin kecamatan, udah beres. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke hal yang keempat, yaitu surat sehat mengacu pada hasil simpulan ya. Jadi apapun hasil dari pemeriksaan, selama dalam surat dokter menyatakan sehat atau berbagai kondisi yang terlampir tidak menghambat pekerjaan, atau dapat bekerja dengan baik, atau tidak mengganggu pekerjaan, atau istilah apapun itu, yang jelas masih dinyatakan dia bisa bekerja, berarti aman ya. Aman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, itu kan hanya pendataan tentang kondisi fisik dan mental pegawai ASN yang akan diangkat gitu. Jadi gak usah khawatir dengan apapun yang terjadi. Seperti banyak teman-teman yang tanya kayak, bang, aku punya darah tinggi, aku pernah mengalami penyakit ini dan itu. Gak usah khawatir, nanti lihat aja di hasil akhirnya. Nah, gimana misal hasil akhirnya kok kita dinyatakan katakanlah tidak sehat gitu ya, atau mungkin bisa mengganggu pekerjaan? Biasanya dokter sangat kooperatif, rumah sakit itu kooperatif, sudah paham, karena rumah sakit itu sudah sering melakukan pemberkasan ini kepada peserta-peserta yang akan mengurusi untuk usulan NIP di CPNS dan juga P3K, udah sering mereka, jadi mereka pasti akan kooperatif. Jadi biasanya kalau misalnya nih teman-teman ternyata di saat itu kondisinya begini, ada penyakit tertentu gitu ya, teman-teman pasti akan diberitahu, kemudian diberi resep, kemudian disuruh pulang, kemudian disuruh balik lagi, entah 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian, baru balik lagi, kemudian disuruh untuk check up lagi sampai hasilnya itu baik gitu loh, atau sesuai dengan kualifikasi. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan cek kesehatan gitu ya. Pokoknya aman. Kalau teman-teman sekarang merasa sehat secara fisik, secara jasmani sehat, bisa ngapa-ngapain, bisa berlari, bisa loncat, bisa salto, kayang gitu. Enggak ya. Pokoknya bisa beraktivitas, ya sudah aman gitu ya. Oke? Jadi tenang aja. Kemudian hal yang terakhir, yaitu hal yang kelima ya.
Nah, ini yang sangat bikin kita tenang banget gitu ya. Di angkatan saya dulu pertama kali yang kita versi paperless ini udah ada ini ya. Jadi ada notifikasi perbaikan dalam pemberkasan. Jadi ada eh, masa untuk revisi atau perbaikan. Ini juga disampaikan oleh pihak BKN, kalau unggah dokumen dinilai salah akan dapat notifikasi untuk perbaikan. Ada kesempatan unggah ulang sekali. Perbaikan tersebut berlaku meski seluruh dokumen yang diunggah sudah disubmit. Jadi nanti ada masa perbaikan. Nah, masa perbaikan ini nanti dikirim melalui WhatsApp. Jadi teman-teman pastikan nomor yang dilampirkan itu adalah nomor WhatsApp yang aktif. Gitu ya. Bang, misalnya nomornya yang dulu di administrasi itu salah ketik atau mungkin sudah nggak dipakai, itu gimana bang, kita bikin yang baru? Ya nggak apa-apa teman-teman, abaikan administrasi awal ya. Saya selalu sering dapat pertanyaan seperti itu gitu loh, dan saya selalu jawab udah abaikan aja, itu nggak ada hubungannya lagi dengan pemberkasan. Itu kan udah administrasi awal ya, sudah selesai diseleksi, udah selesai gitu loh. Ini pemberkasan ulang untuk pendataan data diri calon pegawainya, ya sudah fokus di sini. Jadi fokus di isian yang sebenar-benarnya. Kalau sesuai dengan yang administrasi awal ya udah nggak apa-apa, nggak sesuai juga nggak apa-apa, yang penting kan data yang benar yang diisi. Oke ya. Jadi teman-teman pastikan harus standby terus WA-nya untuk dinantikan barangkali ada notifikasi. Kalau nggak ada notifikasi ya sudah berarti aman gitu ya. Jadi jangan malah riweh, loh kok aku nggak dapat notifikasi, kok aku nggak dapat notifikasi. Yo jangan riweh, jangan berharap dapat notifikasi. Kalau saya sih lebih mending berdoa agar nggak ada notifikasi, berarti kan berkas aman gitu ya. Jadi santai aja, kalau nggak ada notifikasi berarti aman. Kalau ada notifikasi ya sudah berarti tinggal diperbaiki aja. Jadi berkas-berkas ini misalnya notifikasi walaupun sudah disubmit masih bisa diunggah ulang nanti. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi ingat kesempatan untuk mengunggahnya atau perbaikannya hanya sekali aja, karena kan waktunya mepet di masa perbaikan. Jadi manfaatkan sebaik mungkin masa perbaikan itu. Tapi harapannya tidak ada perbaikan sama sekali ya teman-teman. Jadi silakan perhatikan sebaik mungkin, sedetail mungkin setiap unggahan yang diminta, setiap arahan atau instruksi yang diminta. Kalau misalnya di sini tertulis harus scan, yaudah scan aja, jangan pakai HP ya, scan aja. Sekali scan mungkin 1000 kalau kita di rental, udah lah nggak apa-apa. Atau pinjam di kantor barangkali ada alat scan, ya sudah pinjam aja di situ. Dan kapasitas ukurannya juga diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah ya 5 hal yang wajib diketahui tentang pemberkasan CSN agar kalian jadi lebih tenang. Nah, gimana nih? Sekarang udah mulai tenang atau masih panik nih ya? Banyak yang masih japri saya itu sudah saya jawab tapi masih ngeyel aja, masih panik aja. Saya selalu akhirnya mengakhiri jawaban dengan ya sudahlah, itu adalah pilihan kakaknya, mau tenang atau mau panik silakan. Yang penting saya sudah menjawab. Saya selalu gitu dan sampai saya itu sebel gitu ya. Udah dijawab padahal yang jawab ini bukan orang yang hanya konten kreator yang asal bikin konten, tapi kan saya ini juga seorang pegawai yang dulunya pernah mengalami pemberkasan ini dan setiap tahun selalu bikin konten tentang ini, selalu mencerahkan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang pemberkasan gitu. Dan semuanya juga aman-aman aja gitu ya. Jadi teman-teman stop overthinking, mulailah berpikir positif, karena sesuatu yang positif itu akan berujung positif juga. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, fokus aja pada diri, nggak usah nengok kanan kiri. Yang jelas teman-teman semuanya di sini di Pemberkasan pasti akan diarahkan dengan baik dengan PKD-nya, BKN-nya. Kalau misalnya teman-teman tidak tergabung dalam grupnya, silakan dicari terus ya. Atau di pengumuman seleksi itu kan ada nama-namanya. Dicari aja namanya di sosial media, kalau dapat di DM, dikirim pesan, kemudian ditanyai ada grupnya enggak. Kemudian kalau ada silakan minta dimasukkan dalam grup dan ya silakan. Intinya teman-teman yang jelas pemberkasan ini bukan seleksi, tapi ini adalah proses untuk pendataan calon pegawai barunya. Jadi pihak BKN pengen tahu kondisi fisik dan kondisi mental calon pegawainya dan kondisi yang lain-lainnya. Selebihnya di pengusulan NIP ini yang perlu dilakukan oleh pihak BKN adalah menginput data nama, kemudian data diri nama, kemudian tempat tanggal lahir untuk penulisan di SK ASN-nya, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi teman-teman secara data santai aja. Kalau semisal ada ketidaksinkronan, gak usah dipikir ribet, gak usah dipikir panik, santai aja ya. Pasti nanti akan juga ditulis entah nanti sesuai jasa atau sesuai KTP, nanti ya kita lihat aja di SK-nya. Kalau SK-nya sesuai jasa ya sudah, KTP dan akta tinggal diubah aja. Kalau sesuai KTP ya udah berarti jasanya tinggal minta surat keterangan untuk
perubahan secara informasi gitu. Oke teman-teman, semoga ini bisa membuat teman-teman semakin tenang. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa share video ini kalau memang bermanfaat. Silahkan di-share di grupnya agar nggak rame grupnya ya, rame pada takut pada panik itu kan akhirnya nular gitu ya ke teman yang lain gitu ya. Silahkan video ini di-share agar semuanya bisa jadi lebih tenang. Thank you udah dukung channel ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar YouTube ini, nggak usah DM, nggak usah japri ya, karena pasti saya akan hampir tidak pernah merespon. Jadi silahkan komen aja langsung di YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.